Kalau PDI Perjuangan itu nature-nya melawan. Saya kadang-kadang diskusi juga dengan kawan-kawan, loh, kalian mau gebukin, itu nggak bener begitu. Jadi nature-nya kita itu memang dari dulu melawan. Kadang-kadang di antara kawan-kawan kalau otokritik kami masih banyak yang seperti itu. Dan saya di daerah mengalami, mau masuk periode kedua saya digebukin habis-habisan justru oleh partai saya sendiri. Sehingga sebenarnya kalau presiden membuat kebijakan, Menko-nya siapa yang mengkoordinator, menteri teknisnya siapa yang bekerja, mestinya mereka berinisiatif, take over. Saya menteri, saya pembantunya, saya yang harus bekerja. Presiden nggak boleh, presiden digebukin, saya yang paling depan. Karena ini tugas saya, begitu mestinya. Tapi Bung, ada satu hal soal dua terakhir ini ya, soal koordinasi kementerian, koordinasi pembantu-pembantu Presiden Jokowi. 5,6 triliun proyek yang saat ini hot dimasalahkan, belajar online itu. Bahkan ada yang mengatakan perampokan. Leading sektornya Kementerian Perekonomian. Kok orang mengatakan ini online begini aja 5,6 triliun, dan kenapa harus Kementerian Perekonomian? Kenapa tidak Kementerian Ketenagakerjaan? Memang kita tahu lain partai, tapi masalahnya adalah di mana sih berdirinya Presiden Jokowi dalam soal seperti ini? Apakah dia lebih dekat ke Erlangga tapi tidak mau dekat ke PKB atau bagaimana? Dan satu lagi, politisi PDIP Arteria Dahlan itu mulai mengkritik soal ini. Silakan Bung. Kalau kami biasa, saya jawab yang kedua dulu. Kalau PDI Perjuangan itu nature-nya melawan. Saya kadang-kadang diskusi juga dengan kawan-kawan, loh, kalian mau gebukin, itu nggak bener begitu. Jadi nature-nya kita itu memang dari dulu melawan. Sejak zaman kita masih PDI belum perjuangan, kemudian peristiwa 27 Juli kita itu terbiasa melawan. Saya sampai bilang sama kawan-kawan, kita harus belajar memerintah, tidak selalu oposisi. Jangan kita memerintah rasa oposisi. Kadang-kadang kita juga digebukin juga, maka kita harus punya defense mechanism yang cerdas, yang kemudian komunikasi politiknya baik. Jadi saya juga ngeritik, kalian kenapa ngeritik? Kritik kalian kenapa seperti itu terbuka? Kadang-kadang antara ini mengkritik disiapkan secara sistematis dan terukur, dan itu kemudian omongan individu yang kemudian tidak terkontrol, kadang-kadang bedanya menjadi nggak jelas begitu. Maka saya sampaikan, kita berkuasa hari ini, kita yang siap digebukin, maka posisinya harus ada defense mechanism yang baik, yang bisa menjelaskan bahwa itu kemudian kadang-kadang tidak populis, ambillah resiko itu, nggak apa-apa. Nah, kadang-kadang di antara kawan-kawan kalau otokritik kami masih banyak yang seperti itu. Dan saya di daerah mengalami, mau masuk periode kedua saya digebukin habis-habisan justru oleh partai saya sendiri. Tapi karena saya tahu persis karakter partai ini, maka buat saya itu baik-baik saja, tidak ada persoalan. Meskipun di media itu menjadi terkesan tidak baik, tapi saya fine-fine aja. Jadi kalau kita melihat posisinya seperti itu. Nah, bagaimana kemudian dengan tuduhan korupsi dan sebagainya? Periksa saja, teliti saja, nggak apa-apa soal seperti itu. Sehingga sebenarnya kalau presiden membuat kebijakan, Menko-nya siapa yang mengkoordinator, menteri teknisnya siapa yang bekerja, mestinya mereka berinisiatif, take over. Saya menteri, saya pembantunya, saya yang harus bekerja. Presiden nggak boleh, presiden digebukin, saya yang paling depan. Karena ini tugas saya, begitu mestinya. Maka ketika kemudian ini liar, saya juga tidak mengerti. Kenapa begini ya, gitu. Terakhir Bung, peluang Bung Ganjar kan kalau presidensial threshold itu dihilangkan. Banyak orang mengatakan presidensial threshold ini kan menghambat kepemimpinan. Saya bahkan pernah Anies, Ganjar, Ridwan Kamil, Hovifah itu tinggal masa lalu saja kalau seandainya keran ini tidak dibuka. Pendapat Bung Ganjar? Enggak, saya masih harus ada threshold kok.
Kecuali memang kita sudah tidak bisa lagi, kecuali kita sudah bisa betul-betul memilah, dan menimbang siapa calon terbaik. Kalau tidak, nggak bisa. Kalau tidak, ini bebas, semua itu maju dan semua pasarnya menjadi nggak karu-karuan. Maka kalau mau demokrasi kan partai politik. Tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Hari ini partai politiknya belum baik, iya. Hari ini ada tuduhan partai politiknya, wah itu korup, oke kita perbaiki. Tapi ada nggak demokrasi tanpa partai politik? Tapi di garis bawahnya begini, Bung. Thresholdnya hilang, tapi hanya partai politik peserta pemilu yang bisa mencalonkan. Jadi paling cuma berapa? Maksimal 10, 12. Dan itu pun kan secara teoritis nggak mungkin juga maju semua. Mungkin tetap ada yang berkoalisi. Gimana, Bung? Tetap sih kalau saya perlu masih ada threshold agar kemudian orang didorong yang mau berpolitik berpartailah. Jangan kemudian tidak berpartai, ngomongnya politik tapi tidak pernah mau merasakan bagaimana sulitnya kemudian membangun politik itu secara kelembagaan. There are no democracy without political party. Nggak ada. Maka kemudian kita mesti belajar, mau pakai sejarah Amerika boleh, mau pakai sejarah Eropa boleh, mau kita membangun sendiri boleh. Dan saya kira banyak sejarah di Republik ini awal-awal para pejuang itu juga mendirikan partai kan, agar kemudian partai ini menjadi baik. Isilah partai ini dengan orang-orang hebat. Saya membayangkan tiba-tiba Refli masuk partai A atau partai B. Terus kemudian di situ kita mewarnai dan suatu ketika akan terjadi sebuah proses alamiah di dalamnya yang kemudian pada kelak kemudian hari sumber rekrutmen kader itu betul-betul terjadi di partai dan kemudian kepemimpinan di partai diisi oleh orang-orang yang sesuai dengan harapan masyarakat dan kelak kemudian demokrasinya akan lebih baik. Saya meyakini yang itu. Kenapa nggak diberikan pembatasan bahwa misalnya syaratnya adalah anggota partai politik, let's say misalnya 2 tahun, 3 tahun terakhir, kan mudah saja. Kalau memang sumber rekrutmennya partai politik, Bung. Ya semuanya bisa lah. Semuanya bisa, tapi untuk hari ini mau exercise kayak apa aja, tinggal bagaimana membangun konsensus bersama dengan sistem kepartaian, sistem parlemen yang mau kita bangun, sistem pemerintahan yang kita bangun, yang itu dulu kita berdebatnya cukup panjang sekali memang. Terakhir, Bung, ya. Terakhirnya ada 4 kali. Ini terakhir benar ini. Ya. Ada kleptokrasi di seputar istana. Pak Jokowi banyak dikelilingi orang-orang yang punya kepentingan. Termasuk RUU tambang ini di mana penambang-penambang besar itu yang juga saudaranya yang menjadi menteri itu berkepentingan untuk dilanjutkannya izin tanpa bersusah-susah payah lagi mengembalikan izin itu kepada negara. Dan orang mengatakan Jokowi orang baik, tapi banyak maling di sekitar dirinya. Pendapat Bung Ganjar? Saya tidak punya data detail ya, apalagi dengan istilah kleptokrasinya itu. Itu memang sinikal yang menarik untuk dibicarakan, setidaknya sentilan, tonjokan, pukulan untuk mereka yang berkuasa. Buat saya sehat-sehat saja itu menjadi gimnastik politik untuk mereka bisa mengerti apa yang mesti dilakukan. Tapi kalau menurut saya ya sudah, kalau memang kemudian ada seperti itu kasih aja ceritanya dibuka, kemudian benar nggak terjadi seperti itu agar edukasinya juga baik. Daripada kemudian orang berteriak, menggonggong dengan sangat keras sekali, tapi kemudian tidak ada yang bisa menyampaikan kepada publik ini loh yang terjadi seperti ini, dan kemudian ini benar apa enggak. Sehingga hari ini cerita itu disebar kemana-mana sehingga orang akan bisa punya persepsi berbeda-beda. Tidak ada kesempurnaannya. Kritiklah yang sebaik-baiknya, terus kemudian edukasi masyarakat dengan data dan literasi yang baik kan begitu. Oke, termasuk juga dari istana harus memberikan data dan literasi yang baik juga, Bung ya? Iya, setidaknya kita mesti check and balance kan, bukan hanya membalance dok. Harus saling kontrol kan, bukan hanya mengontrol yang satu diam, saling mengontrol begitu. Itu untuk kesehatan demokrasi kan begitu. Iya, maksudnya jangan dilaporkan ke polisi begitu. Ya kamu nggak usah takut kalau sudah gitu. Nggak apa-apa. Itu saya ngomong yang lain. Kalau saya kan orang hukum, tahu caranya untuk tidak dilaporkan itu kan. Iya, pokoknya kalau kamu hebat. Bagaimana mengkritik tetap justified ya kan. Iya. Yang hebat tuh kan Bung Ganjar Pranowo. Enggak, kita enggak, biasa saja. The end of the discussion. Terima kasih Mas Ganjar, saya balik lagi Sama-sama ya. Terima kasih, mudah-mudahan sehat keluarga, salam buat keluarga. Amin. Mudah-mudahan semuanya lancar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.